Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Mulyanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2016A. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkembangan perbankan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Bank Indonesia bersama otoritas terkait berkomitmen untuk menjaga kelancaran layanan sistem pembayaran dan transaksi keuangan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Dalam mendukung seruan pemerintah untuk memitigasi penyebaran COVID-19, Bank Indonesia melaksanakan langkah sebagai berikut. 1. Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dan industri. Menetapkan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik yang berlaku sejak 30 Maret sampai 29 Mei 2020. Yang kedua, dari sisi tunai. Bank Indonesia memastikan bahwa uang rupiah yang didistribusikan kepada masyarakat adalah uang rupiah yang telah melalui proses pengolahan khusus guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Yang ketiga, dari sisi non-tunai. Bank Indonesia dan industri melakukan upaya dalam peningkatan transaksi non-tunai. Penggunaan non-tunai melalui uang elektronik, mobile banking, internet banking, dan KRIS mendukung program WFH dan social distancing. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pada Rabu menyampaikan 5 hal terkait perkembangan terkini dan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya pada dampak penyebaran COVID-19. Yang pertama, nilai tukar rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat mengarah ke rupiah 15.000 pada akhir tahun. Pergerakan nilai tukar secara tren dipengaruhi oleh faktor fundamental, yaitu yang pertama, inflasi yang rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3 atau kurang lebih 1%. Yang kedua, defisit transaksi berjalan triwulan 1 akan lebih rendah dari 1,5% PDB dan secara keseluruhan pada tahun 2020 akan lebih rendah dari 2% PDB. Yang ketiga, perbedaan suku bunga atau yield spread sangat tinggi. Yield SBN 10 tahun Indonesia sebesar 8,02%, sedangkan yield UST non 10 tahun sebesar 0,3% sampai 0,4%, sehingga yield spread sebesar 7,5%. Yang kedua, inflow asing ke SBN pada Minggu 1 Mei 2020 tercatat sebesar 1,17 triliun. Pergerakan aliran modal asing portofolio KSBN yang diterbitkan oleh pemerintah baik di pasar perdana atau pasar sekunder pada Minggu 1 Mei 2020 tercatat inflow 1,17 triliun. Yang ketiga, inflasi 2020 terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3 atau kurang lebih 1%. Faktor rendahnya permintaan mulai membuat tekanan terhadap inflasi berkurang yang dipengaruhi oleh langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas manusia yang lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut juga mempengaruhi perkiraan inflasi pada saat Ramadan dan Idul Fitri yang lebih rendah daripada data historisnya. Bank Indonesia meyakini sampai dengan akhir tahun 2020 inflasi akan terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3 atau kurang lebih 1%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 tercatat 2,97%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 tercatat 2,97%, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia 4,4%. Hal tersebut didorong oleh dampak penanganan pandemi COVID-19 yang mulai mempengaruhi kegiatan ekonomi baik dari segi pendapatan, konsumsi, produksi, investasi, serta ekspor dan impor. Pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 termasuk salah satu yang tertinggi, lebih baik dari sebagian besar negara-negara lain.
Yang kelima, kebijakan dan operasi moneter Bank Indonesia. Bank Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan moneter yang prudent dan dengan tata kelola yang baik. Yang pertama, mekanisme pengedaran uang kartal. Sesuai Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, perencanaan, percetakan dan pemusnahan uang kartal atau uang kertas dan logam melalui koordinasi Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan dengan jumlah sesuai dengan perkiraan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, operasi moneter dalam pengendalian uang giral dan likuiditas pasar uang dan perbankan. Bank Indonesia mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah, sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui penetapan suku bunga, acuan dan pelaksanaan operasi moneter untuk mengelola likuiditas di pasar uang dan perbankan sejalan dengan langkah kebijakan Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, kebijakan QIE Bank Indonesia. Kebijakan QIE akan dapat memberikan dampak yang efektif ke sektor real dengan dukungan dari stimulus fiskal antara lain melalui implementasi jaring pengaman sosial, insentif industri termasuk subsidi KUR, dan program bantuan sosial lainnya, serta dukungan restrukturisasi kredit. Mekanisme QIE selengkapnya terlampir pada Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi ini dengan pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terdapat perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.